apresiasi prosa. Kemarin pengantar sudah saya sampaikan. Hal yang sama Anda lakukan seperti tadi. Kenali dulu unsur fisik dan unsur pasif prosa itu, atau unsur intrinsik prosa. Cari dulu di Google. Tahu cara mencarinya tadi? Yang cepat? Cari dulu, baca dulu. Jangan kosong kali, baca dulu. Jangan sampai Anda kuliah sudahlah sakit mah di perut, sakit mah pula di otak. Ya. Cari dulu, minimal jadi modal Anda gitu. Cari dulu. Atau mau kayak pedagang, pakai godok-godok. Profesinya? Sarjana godok-godok mau nggak? Baca dulu. Cari. Pasti hal yang berbeda juga akan terjadi nanti. Yang Anda dapatkan. Jadi kayaknya kalau seandainya Anda malas paketnya habis cepat, ada kopi aja. Nanti di rumah buka lagi linknya. Paham? Sekarang sekilas saja. Kalau Anda saya tunggu habis, banyak tuh baterainya. Banyak baterainya. Termasuk jurnal. Kenapa saya ajarkan Anda baca dulu jurnal? Ya, dalam karya ilmiah nanti deskripsi itu bahkan di universitas terkenal mereka lebih percaya jurnal. Jurnal itu barang baru. Kalau buku bisa saja dia terbit 5 tahun belakangan. Berarti kan ada apa? Jurnal bisa saja baru terbit 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu. Original. Pemikirannya original. Karena itu Anda terbiasa itu baca jurnal. Paham? Nah, tapi itu tadi sekali lagi, kalau Anda takut, tidak ada waktu atau takut paket habis, kopi. Jumpa kopi. Karena download gitu. Nanti waktu senggang baca lagi. Kalau Anda punya memori yang lebih, ya Anda bisa simpan kapan-kapan saja. Hari ini semester 3, berarti semester 5 mau judul, Pak, referensinya tidak ada. Ada simpan. Saya menulis puisi, Pak, tapi tidak ada referensinya, ada jurnalnya. Gitu. Tidak ada yang bisa mengatakan unsur intrinsiknya apa yang Anda dapat? Siapa yang mau bicara? Silahkan. Belakang belum lagi. Siapa yang tahu? Udah baca unsur intrinsik dari prosa fiksi itu apa? Apa saja? Ayo, apa saja? Atau Mbak Google-nya tidur. Nggak mau dia mengungkapkan. Ada yang mau mengungkapkan? Apa silakan. Dari prosa, yang pertama ada tema, Ya. Yang kedua ada tokoh, pentokohan, yang ketiga ada alur, dan yang keempat ada latar belakang, yang kelima ada gaya bahasa, ada sudut pandang juga, dan yang terakhir ada amanat. Nah, kalau kita lihat unsur itu sebagian kan kita jumpai di puisi, ya kan? Tema tadi saya katakan, amanat, oke?
Itu artinya begini, kita bisa membuat kesimpulan yang namanya karya susastra itu mutlak punya unsurnya itu adalah tema dan amanat. Tema dan amanat. Ya, apalagi tadi katakan gaya. Di puisi ada? Ada. Ya. Jadi, kenapa tidak ada diksi? Karena kalau dalam puisi prinsipnya bagaimana menggunakan kata sehemat mungkin dengan makna mungkin. Jadi diksi itu memang diperhitungkan. Tapi pada fiksi justru sebaliknya. Ada kecenderungan pada fiksi peristiwa yang kecil bagaimana dicerita sedetail mungkin. Artinya lebih banyak menggunakan bahasa. Itu. Oke ya. Ini kita menghemat waktu aja nih. Jadi unsur intrinsik itu sebetulnya yang berlaku umum. Tema. Orang menulis sastra itu pasti ada temanya. Berlaku pada puisi, berlaku pada fiksi. Amanat. Sarana orang menyampaikan pesan, gagasan, kritik itu di sastra melalui dua cara, yaitu melalui fiksi dan melalui puisi. Karena kalau udah ada pesan itu apa? Ya. Sama juga kalau berlakunya amanat tadi, ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Apalagi gaya bahasa. Jadi gaya bahasa itu kalau Anda kaji misalnya gaya bahasa objeknya puisi ada dapat, gaya bahasa objeknya fiksi juga boleh. Karena kedua-dua karya sastra itu mementingkan gaya bahasa. Untuk apa gaya bahasa? Untuk keindahan, kesatuan bahasa. Membuat karya sastra berbeda dengan karya bentuk ilmiah itu pada gaya bahasanya. Ya, gaya bahasa sastra. Tapi kalau Anda jumpa nanti ada karya sastra, karya fiksi, tapi tidak punya gaya bahasanya populer saja seperti karya ilmiah, maka kategorinya bukan karya sastra. Fiksi, betul fiksi, tapi bukan kategori karya susastra. Seperti yang saya katakan pada Anda, kita pernah di Indonesia ini punya sebetulnya banyak penulis. Tapi saya beri contoh ada dua penulis, satu perempuan atau wanita, satu laki-laki. Laros, nanti Anda bisa cari di searching Laros. Penulis novel yang terproduktif. Termasuk satu lagi itu Montego Buse. Tahun 80-an novelnya laris manis. Kalau dihitung masalah jualan lebih laris daripada novel sastra. Novel mereka itu digantung, bahkan dicari orang. Udah ada enggak novel baru Montego Buse? Tapi dalam para kritikus sastra tidak mengkategorikan karya susastra. Itu karya pop. Ya. Betapa payahnya Montego Buse itu akhirnya dia mencoba mencari menulis karya dalam bentuk sastra pada akhir-akhir hayatnya. Tapi juga tidak terbilang. Maksudnya tidak terbilang itu mungkin saja dia sudah berhasil membuat karya sastra, tapi tidak diperhitungkan orang dalam kritik sastra. Karena bahasanya populis. Ini satu contoh, saya katakan pada Anda, bedanya. Begitu juga lagu. Saya katakan misalnya tadi dalam pelajaran apresiasi puisi, lagu itu kategorinya dalam bentuk secara konvensi saja, karena dia ada bait. Ya, tapi kalau kita teliti lagi, tidak semua lagu yang bahasanya susastra. Paham? Ada lagu, walaupun yang menulis itu bukan penyair terbilang di kalangan sastrawan, tapi produknya, lagunya itu mengandung nilai susastra. Anda dengar lagu Ebit G. Ade, lagu Iwan Fals, begitu mendalamnya, dan
lagu-lagu itu terkadang abadi. Ya. Anda dengar lagunya Ibu. Ya. Iwan Fals. Masalah lagunya Perjalanan Iwan Fals. Setiap bencana Ebit G. Ade, setiap bencana orang memutar lagu Ebit G. Ade itu. Begitu liriknya itu mempesona, punya nilai sastra. Kita dengar salah satu liriknya begitu, misalnya, kawan, ketika ia kutanya, ya kan, dia kepada seorang anak yang jalan nangis gitu. Kenapa gitu? Liriknya kan bagus. Sama dikatakan juga, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Kan nggak mungkin secara kita bisa maknakan bertanya pada rumput yang bergoyang. Tapi artinya apa? Mungkin yang dimasukkan Ebit G. Ade itu tak ada tempat bertanya lagi. Ya. Tak ada tempat bertanya lagi. Percuma aja bertanya dengan pejabat misalnya. Percuma aja. Sama juga, kalau boleh saya katakan, ada sebagian pemilih-pemilih yang bukan pemula ya, bukan seperti Anda pemula, yang mulai antipati. Partai. Ada enggak partai yang bersih dari korupsi? Ada enggak? Kecuali partai baru ya. Artinya belum teruji. Akhirnya apa? Kita jadi kurang percaya. Track recordnya. Ada partai yang ketika kampanye berkoar-koar, ingin membela masyarakat, kenyataannya kan tidak. Akhirnya apa? Kita antipati dengan itu. Ya. Nah, itu dampaknya. Tapi bagi orang yang yang penting apalah, cinta buta aja lah. Akibatnya apa? Kita juga yang menanggung. Ya. Ini gambar sedikit saya berikan pada Anda tentang ini. Jadi unsurnya tadi itu. Lalu apa? Ada tema, ada amanat, tadi tidak tersusun ya. Kemudian ada alur. Alur itu kalau Anda lihat di pengertian kamus, sungai kita tahu. Sungai kan tahu? Kan ada tempat mengalirnya. Pengaliran itu namanya alur. Jadi tempat mengalirnya peristiwa-peristiwa, rangkaian cerita itu dikatakan alur. Itu yang dikatakan dengan alur. Gitu. Apalagi? Tadi apa lagi? Ada penokohan, ada tokoh dan penokohan. Bedanya apa? Tokoh dan penokohan itu apa? Tokoh itu orangnya. Perannya. Perannya. Nah, peran itu bisa juga ada juga kalau Anda baca di teori lain, tokoh dan perwatakan, wataknya. Ya. Kenapa? Ya, karya fiksi itu menggambarkan sudut dunia yang kecil. Gak mungkin, dia bukan sudut malaikat. Kalau sudut malaikat, tokohnya wataknya sama semuanya. Gak bakalan terjadi alur ceritanya. Ya, dinamika ceritanya tidak terjadi. Apalagi ada namanya gaya. Gaya tadi kan udah ya. Gaya udah tadi ya. Apa lagi? Latar. Latar itu ada latar waktu, ya. Ada latar tempat, ada latar suasana. Artinya tempat peristiwa itu berlangsung. Ya, Anda ceritakan mau buat cerita nih pulang nanti. Latarnya apa? Peristiwa terjadi di rumahnya Pak Sapria. Waktunya kapan? Waktu kuliah pagi hari. Suasananya gimana? Ya, waktu suasana kuliah. Itu contohnya seperti itu. Yang Anda gambarkan. Apalagi? Sudut pandang. Apakah di puisi tidak ada sudut pandang? Ada. Ya. Artinya bagaimana pengarang itu
Dia dari sudut pandang orang pertama, orang kedua. Ya, dia menceritakan tokoh itu tanpa dia. Tapi ada tokoh aku berarti sudut pandang dari orang dia. Paham? Jadi kita bisa, itu sudut pandang. Terus sebetulnya berkaitan dengan style, gaya bercerita. Ada orang, nah sudut pandang itu nanti berkembang. Jadi kalau Anda lihat nanti, misalnya nih, sudut pandang penyair tentang tempat, setting, berkaitan dengan setting. Nah itu beragam-ragam. Dinamika karya fiksi itu perkembangannya itu pada unsur intrinsik dan ekstrinsik tadi. Baik dinamika pada tema. Pak, dinamika pada tema tetap namanya tema, tapi tema itu ikut tren biasanya. Ya. Biasanya ikut tren. Trennya apa? Sama juga kalau buat konten, lagi populernya apa? Lagu yang diberikannya apa? Ya, aplikasinya apa? Begitu, ikut tren. Begitu juga tema. Biasanya sesuai dengan kebutuhan. Menurut Anda apa? Kritikkah namanya? Temanya gitu. Paham? Nah, ini tamu yang kita tunggu udah datang. Para undangan silah duduk kembali.